Selamat sore, Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Di ibadah doa pada sore hari ini, dalam keadaan apapun, biarlah sukacita kita, penyembahan kita bisa naikkan ke hadirat Tuhan. Karena saya sangat yakin dan percaya, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan sangat-sangat mencintai kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian, Yesusku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidup kami, Tuhan, hatiku. Oh, terima kasih, Yesus, kemuliaan-Mu. Engkau memberkati hidup kami, hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saya undang sidang jemaat untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati kami
Engkau memulihkan hati kami. Engkau memberkati hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau tetap ada menyertai kami, memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, kami tidak pernah khawatir, kami tidak pernah ragu Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah sore hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami, baik yang saat ini berada di tempat ini, maupun Tuhan, sidang jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, dengan keterbatasan yang mereka alami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah pada sore hari ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, Dia akan memulihkan hati kita. Tidak ada kekhawatiran lagi. Bahkan lebih dari itu juga, Dia juga akan memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu, saat kita menikmati hadirat Tuhan, biarlah kita mempersembahkan hidup ini sebagai hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai pujian yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Ku persembahkan hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepada-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepada-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan
tiba saatnya kita akan menikmati berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Kita persembahkan hidup kita, kita persembahkan hati kita kepada Tuhan untuk diisi oleh firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita dengar, firman yang akan disampaikan nantinya boleh memberkati kita, boleh menjadi kekuatan kehidupan kita. Dan biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujikan pujian, ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu. Tetap menyembah-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Beberapa pujian kami naik persembahkan ke hadapan hadirat-Mu merupakan satu pengakuan kami dari dorongan hati yang sudah Engkau garap kerjakan dengan kuasa kasih firman dan Roh-Mu, tetapi juga menjadi perjuangan pergumulan kami di tengah-tengah dunia yang merongrong setiap hati kehidupan orang-orang percaya kepada-Mu. Tetapi kami percaya Engkau memberkati kami, karena Tuhan di dalam kondisi apapun kami tidak akan gentar, ragu-ragu, apalagi takut, karena kami umat-Mu ada bersama dengan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali. Tuhan sudah sangat memberkati pertemuan ibadah pada sore hari ini, istimewa ibadah doa penyembahan. Dan kita harus meyakini di dalam segala kondisi apapun, seperti apa yang diizinkan Tuhan, tentu ini mempunyai suatu maksud yang baik atas kehidupan setiap orang percaya. Untuk lebih sungguh-sungguh memberi diri, membawa diri ini bertaut dengan Engkau, menikmati kuasa kasih firman dan Roh-Mu, itu yang akan melewatkan kami, mengatasi berbagai halangan rintangan. Juga apa yang hari-hari ini diperguncingkan oleh seluruh dunia mengenai wabah COVID pandemi 19 itu Tuhan. Tetapi janji firman-Mu bagi orang-orang yang senantiasa berharap, percaya, mengandalkan kepada Engkau, Engkau lewatkan kami dengan cara-Mu yang begitu ajaib. Ya Tuhan, memberi kami keteguhan, kesabaran hati. Kami tidak harus melawan. Kalau melawan itu berarti kalah, berarti kami mati. Tidak ada suatu pengharapan apapun di dalam hidup yang Engkau berikan. Tetapi jikalau kami mengerti di dalam kondisi yang seperti ini adalah bertahan itu jauh lebih baik. Itu berarti mempercayakan diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Adapun yang menjadi berkat daripada firman yang dipercayakan kepada kita hari ini, pada sore hari ini, kita ambil dari suatu pembelajaran kebenaran yang sejati. Mengapa Tuhan tetapkan, taruh ini di dalam hati saya, yang kesempatan petang sore hari ini dipercaya menyampaikan kebenaran firman. Karena atas dasar kebenaran yang sejati, artinya kebenaran yang murni, yang hakiki, yang itu datangnya dari Allah di dalam Kristus Yesus. Biar ini juga yang menjadi dorongan kita, lebih jauh melangkahkan kaki ke depan ini. Oh Tuhan, berdasarkan kebenaran yang murni, kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki yang hanya datang daripada Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus. Kebenaran yang sejati itu bertolak belakang, sangat jauh dan berbeda dengan kebenaran kemanusiaan kita, dengan kebenaran dunia yang direkayasa. Demi kebenaran dunia itu bisa membuat sesuatu yang baik, benar, menjadi jahat dan jelek. Dan sebaliknya,
kebenaran yang murni, yang sejati, sebagaimana yang akan menjadi berkat kami pada pada sore hari ini adalah kebenaran yang kami rindukan, yang datang dari Engkau ya Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus. Karena jikalau kebenaran yang sejati, yang murni itu membawa dampak pengaruh yang begitu hebat juga bagi setiap orang yang percaya. Dia bisa menikmati kebenaran, bisa menikmati kekudusan, bahkan membimbing kebenaran itu sampai kepada kesempurnaan iman, mencapai hidup yang kekal. Itu juga yang menjadi pergumulan kita hari-hari, menuju panggilan surgawi. Panggilan surgawi yang begitu indah dan mulia, yang tidak pernah terpikir, terbayang di dalam angan-angan pikiran hati kita, tidak pernah. Panggilan surgawi. Saya pun sangat mengenal siapa diri saya. Orang dari seberang yang tidak kena mengenal iman kepada Kristus Yesus. Tetapi kasih karunia yang begitu hebat, luar biasa. Saya bisa menikmati dan saya sangat menghargai. Itu yang bisa saya gumuli hari-hari ini. Oh Tuhan, berlari-lari menuju satu panggilan surgawi, hidup kekal bersama dengan Engkau. Diberi hak, dikatakan di dalam 2 Petrus 5 ayat yang ke-10 atau ke-11, diberi hak masuk di dalam kerajaan kekal anaknya Kristus Yesus. Sesuatu yang luar biasa. Sangat mengerti keberadaan saya, saudara juga mengerti keberadaan saya, saudara masing-masing. Tetapi itulah yang namanya kasih karunia. Memungkinkan, memastikan segala sesuatu yang tidak terpikir menjadi sesuatu yang objek, yang nyata, yang real, yang bisa kita nikmati. Mari silakan bacakan Filipi 3 ayat 2 ayat dulu, ayat 5 dan 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, puji Tuhan. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Terima kasih. Jadi dari 2 ayat ini, begitu jelas, begitu nyata. Ini merupakan suatu kebanggaan yang ada di dalam diri Saulus sebelum ia mendapat kemurahan Tuhan menjadi seorang rasul Paulus. Jadi hidup masa lalunya itu adalah bernama Saulus, mempunyai suatu kebanggaan lahiriah. Dikatakan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Apa maksudnya sebagai orang Farisi? Artinya orang yang ketat, disiplin melakukan hukum-hukum Taurat itu. Jadi begitu yang ada di dalam dirinya sebagai orang Farisi. Jadi tidak mau kompromi dengan hal-hal yang di luar itu. Karenanya dia sangat tidak setuju yang kemudian berkembang menjadi benci, menjadi melawan, bahkan sampai membunuh orang-orang pengikut daripada Injil Tuhan, pengikut daripada Kristus Yesus. Sangat luar biasa. Ini yang ada di dalam ayat yang ke-5. Kemudian tentang ayat ke-6, tentang kegiatan. Tentang kegiatan itu berarti tentang perilaku pekerjaan. Sebagai apa? Penganiaya. Penganiaya itu tidak datang dengan sendirinya. Berproses diawali dari sesuatu apa? Penolakan. Tidak percaya kepada Kristus Sang Mesias. Itu yang menjadi inti pertama daripada dia menganiaya. Tidak percaya sehingga dia bersikap dan berbuat seperti itu. Mulai dari teror, menteror,
mempengaruhi hal-hal yang membahayakan. Kemudian ditangkap, dijebloskan ke penjara, dan sebaliknya dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Ini semua dari ayat yang ke-5 dan ke-6 ini merupakan kebanggaan lahiria, jasmania yang ada di dalam seorang Saulus. Dan itu merupakan suatu prestasi, hasil kerja yang sangat menguntungkan, dominan bagi orang-orang Yahudi, pimpinan-pimpinan agama. Tetapi di satu pihak sangat merugikan daripada orang-orang percaya. Mengapa? Dari pendirian sampai perbuatan itu hanya menghasilkan apa itu? Kerugian-kerugian. Kemudian namanya juga menjadi tersohor, sikap dan tindakannya dipuji-puji. Ini memang merupakan sesuatu keuntungan lahiria. Dan ini juga yang menjadi alasan daripada dia melakukan semuanya ini. Di samping kita berdasarkan ayat yang ke-5 dan ke-6. Jika kita mau memeriksa lebih jauh, itu juga dikatakan di dalam Galatia, suratan Galatia 1 ayat yang 13 sampai dengan ke-14. Itu mengatakan begitu ganasnya Saulus itu. Begitu ganasnya untuk mendapatkan suatu prestasi yang berharga dan menguntungkan daripada gereja, daripada rumah-rumah ibadah bangsa Yahudi. Tetapi di ayat-ayat selanjutnya, mari dibacakan, merupakan satu rangkaian, ayat 7, ayat 8, dan ayat ke-9. Sebelum kita baca, saya mau memberi satu inti daripada ayat yang ke-5, 6 itu. Itu adalah merupakan prestasi kebanggaan. Dia dipuji-puji dan menguntungkan bagi pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pemimpinan tempat ibadah orang-orang Yahudi. Itu suatu keuntungan dan itu sangat-sangat berharga. Tetapi yang ayat ke-7 sampai ke-9 silakan dibaca, Pak. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dari ayat yang ke-7 sampai ke-9 ini merupakan satu pengakuan yang didasari pada awal daripada kita itu adalah kebenaran firman, kebenaran sejati, kebenaran yang datang dari Allah. Itu membuat dia ada kemampuan mengakui mengenai untung ruginya. Suatu pengakuan yang memang didorong dari pekerjaan kebenaran Allah. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Keuntungan yang seperti apa? Itu sudah tadi dijelaskan di dalam ayat-ayat pendahulu, ayat 5 dan ke-6. Demikian juga keuntungan yang sudah saya sampaikan di Galatia 1 ayat 13-16. Baik itu merupakan perbuatan yang merupakan hasil daripada pendirian, hati pikiran pendirian daripada Saulus sehingga dia melakukan itu. Dan itu bagi dia adalah suatu keuntungan. Hidupnya berjasa. Hidupnya dipuji-puji, sangat dikenal. Tetapi juga hidupnya menjadi momok daripada orang-orang percaya.
sesuatu yang bertolak belakang. Merupakan keuntungan dikatakan ayat 7. Dahulu merupakan keuntungan hidup lama secara kedagingan. Itu bagi dia keuntungan. Tetapi hidup dia sesudah ditangkap oleh Tuhan, itu merupakan suatu kerugian yang lalu-lalu itu. Dan itu memang diakui. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Keuntungan sudah saya sampaikan begitu jelas mendetail. Tetapi sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Mengapa Kristus dianggap yang menyebabkan dia rugi? Mengapa dia menganggap rugi karena Kristus? Karena apa? Karena dia sudah sempat dari peristiwa perjalanannya dia menuju Damsyik. Saya kira kita cukup sangat mengenal, memahami. Merupakan perjalanan kasih karunia yang dialaminya dari Kristus Yesus yang sempat dianiaya. Dan itu merupakan awal pertobatan daripada Saulus. Mengalami suatu keobahan hidup baru. Dan inilah menjadi bagian daripada suatu keuntungan. Keuntungan rohania, bukan keuntungan jasmani. Keuntungan hidup baru di dalam Kristus Yesus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Di sini kata-kata kuanggap rugi, ini adalah untuk kedua kalinya Rasul Paulus mengatakan dan mengingatkan kepada kita. Itu menunjukkan klimaks daripada kekesalannya, daripada cara hidup yang lama. Cara hidup yang lama, di mana dia tidak dapat kesempatan, keselamatan. Tetapi selanjutnya, ia terlepas daripada rencana Allah, rencana penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Dia terlepas. Dan apa hasilnya? Dia menerima penghukuman. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah sangat-sangat familiar sekali bagi kita. Di dalam Yohanes 3, ayat yang 16-18. Tetapi merupakan keuntungan karena dia merupakan keuntungan bagi Yesus. Karena ia mendapatkan sesuatu yang indah. Di dalam Yesus dari peristiwa perjalanan menuju Damsyik. Itu dapat kita baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3-5, di mana Yesus berkenan berdialog yang hanya beberapa saat dengan Saulus. Sehingga dari dialog itu dia harus seizin Tuhan, matanya dibutakan selama 3 hari. Dengan maksud apa? Penyerahan diri, dibutakan dalam suatu kondisi yang tidak ada kekuatan kemampuan. Itu supaya dia nol betul, tidak ada yang menjadi kekuatannya dia. Dibutakan. Tetapi apa lebih jauh? Dia seizin Tuhan beroleh belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Lebih jauh ia dilayakkan Tuhan menjadi orang yang percaya, bahkan diurapi dengan Roh Kudus, bahkan dipercaya untuk menyampaikan, memberitakan Injil kebenaran yang tadinya orang-orang yang mengikuti ajaran Tuhan ini diburu-buru mau dibunuh, tetapi sekarang dia survive dengan pertemuan pada peristiwa Damsyik. Ya, hidupnya diubahkan yang hanya beberapa saat berdialog dengan Yesus. Mengapa engkau menganiaya aku, Saulus, Saulus? Suatu pernyataan yang begitu menggetarkan hati. Dan ini juga yang sudah mengubah pendiriannya,
merupakan sikap hati, pikirannya, tetapi juga merubah perbuatannya. Yang tadinya memburu menyiksa, tetapi dia sekarang menjadi sesuatu yang indah dan berharga, menjadi bagian yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan yang adalah pokok keselamatan setiap orang percaya di dalam namanya. Jadi pertemuan dengan Kristus Yesus di dalam peristiwa Damsyik, di dalam Kisah Rasul 9 itu, sudah mengubahkan pendiriannya sampai perbuatannya. Yang tadinya memusuhi Tuhan, itu keuntungan dia secara jasmani. Tetapi sekarang keuntungan dia secara batinnya, rohaninya, adalah dia bisa percaya, mau menerima dan percaya. Dan selanjutnya ia diberkati dengan urapan Roh Kudus. Dan lebih jauh, diizinkan untuk menyampaikan kebenaran. Dan dia sangat menghargai apa itu namanya kepercayaan. Sehingga dia dikatakan oleh firman, dia bekerja keras lebih dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia sampai melewati pengajaran menyampaikan kebenaran Injil bagi orang-orang non-Yahudi, bangsa kafir, sebagaimana difirmankan di dalam Kisah Rasul 9 itu. Dia menjelajahi daerah sekitar Jazirah, Arabia, kemudian melewati Asia Kecil, sampai ke Eropa. Apakah ini sesuatu yang tadinya menjadi pikirannya? Tidak, karena dia juga tahu semuanya itu akan menghadapi bahaya tantangan, bahkan harus dipenjarakan. Apakah dia undur? Tidak. Karena di dalam hatinya sudah tercengkram dengan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Itu yang menjadi motor dia, giat melayani Tuhan. Dan itu juga dipertanyakan kepada kita, yang sangat dipelihara, diberkati dengan kelimpahan firman. Apakah kita memiliki militansi seperti Rasul Paulus setelah mengalami hidup baru oleh kuasa daripada Tuhan? Memiliki militansi kalau kita dipercaya memberitakan suatu daerah dan itu tidak menguntungkan. Oh, ini bukan panggilan saya. Bukan. Ini bukan militansi. Ini menjadi kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan yang kacrek. Mengerti kacrek? Kacrek itu sudah sebelum apa-apa, itu sudah undur. Tidak mempunyai kemampuan, keberanian mengatasi semuanya. Tetapi puji Tuhan, kasih karunia pemakaian Allah di dalam Rasul Paulus itu disertakan kuasa Roh Kudus. Itu yang dia melewati berbagai sampai di penjara pun. Pengenalan kepada Yesus Kristus itu merupakan sesuatu kasih karunia. Bagi Saulus itu merupakan pertobatan, tetapi juga memberi kesempatan untuk melayani. Dan itu hidupnya menjadi sekarang bukan lagi memusuhi, tapi berharga, mengalami pendamaian daripada Tuhan. Kalau tadinya itu memusuhi, tapi sekarang itu mengalami pendamaian daripada Allah. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Oleh dialah, Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan yang sudah sempat berdialog memberi pertobatan kepada Saulus, itu mengatakan, karena dialah aku melepaskan semuanya itu. Semuanya itu ya kebanggaan yang diperoleh, kebanggaan secara lahiriah jasmani itu sudah tidak menguntungkan. Bahkan dia hidup di dalam
penghukuman daripada Allah. Itu sesuatu yang mengenaskan sekali, yang memprihatinkan sekali. Dan menganggapnya sampah. Karena menganggapnya sampah. Karena semuanya itu, kepujian, kehormatan, kemuliaan secara lahiriah itu sudah membuat dia terlepas dari rencana penyelamatan Allah. Karena itu sekali lagi menganggap rugi dan menganggap sampai sebagai sampah yang tidak ada nilai dan harganya, kecuali kalau sampah itu dikumpulkan untuk satu maksud apa? Dibakar. Begitu tragis, begitu memilukan, dan merupakan suatu kerugian yang sangat luar biasa. Karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dan melepaskan semuanya ini karena kita mengalami kuasa daripada sejak Saulus kemudian menjadi Rasul Paulus mengenal Yesus Kristus yang adalah pokok keselamatan. Dan dari pengenalan itulah hidupnya waktu ke waktu dibaharui, diubahkan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Menanggalkan sifat, tabiat, cara-cara hidup lama yang merugikan. Itu sangat jelas dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tidak usah kita baca. Karena intinya, karena pengenalan sejak kecil kita mengenal daripada kebenaran firman Allah di dalam Kristus Yesus. Itu yang sudah melepaskan kita daripada segala dosa pelanggaran kita. Sia-sia yang berakhir dengan kebinasaan. Tetapi apa? Kita masuk di dalam rencana dan kehendak Allah yang sesungguhnya. Kita dibenarkan dan dikuduskan Allah yang sesungguh-sungguhnya yang datang daripada Kristus. Sesuatu yang indah, sehingga ada kekuatan kemampuan dapat melalui Kristus Yesus itu. Dia melepaskan apa-apa yang dulu menjadi kebanggaannya dan kemudian menganggapnya sampah. Dan ayat 9 saya lanjutkan, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri, kebenaranku sendiri, karena dengan kebenaran, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi urut-urutannya, pergerakannya menjadi semakin nyata. Bahwa apa yang dikerjakan Rasul Paulus itu bukan dari kekuatan sendiri. Karena taat melakukan hukum Taurat, orang yang hidup di dalam hukum Taurat tidak pernah kesampaian mencapai kebenaran, apalagi kesempurnaan. Selalu bercacat, karena bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tetapi yang satu tidak bisa. Dan inilah yang dikatakan tidak pernah mencapai kebenaran di dalam melakukan hukum-hukum Taurat Musa itu tidak percaya. Tetapi oleh apa? Oleh iman kepada Kristus yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan iman kepada Saya. Jadi ini merupakan pemberian yang cuma-cuma daripada Allah melalui Kristus Yesus. Yesus sudah rela mati untuk membenarkan kita, membenarkan lebih jauh sehingga kita berproses dengan firman itu mencapai suatu kebenaran yang sempurna. Hidup kita tidak saja dibenarkan, tapi diperdamaikan. Jikalau kebenaran yang datang daripada hukum Taurat itu bisa memutar balik, sehingga itu yang menjadi tujuan daripada Saulus muda. Tetapi begitu dia mengenal kebenaran daripada Allah, itu yang menjadi titik tolak iman percayanya itu.
kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Itu dengan jelas kita baca di dalam Roma 3 ayat 22 sampai 25, tidak usah kita baca. Karena ini juga sudah terlalu sering kita mendengar, menikmati dan mengalami kuasanya. Jadi kuasa kebangkitan, kuasa kematian daripada Kristus Yesus itu memberi pembenaran, memberi ampunan, dan memberi sesuatu kehidupan baru di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi bukannya kebenaran karena melakukan Taurat Musa, tidak, tetapi semata-mata anugerah, kepercayaan Tuhan, anugerah yang datang daripada Kristus Yesus lewat pengorbanannya. Kemudian saya mohon dilanjutkan pembacaan dari ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ini merupakan bagian ketiga daripada pertemuan kita pada sore hari menjelang malam ini. Silakan dibaca. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menganggapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ayat 10 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-16 ini merupakan suatu kerinduan daripada Rasul Paulus, tetapi juga menjadi kerinduan kita pada masa kini, baik sebagai hamba Tuhan, pemberita, penyampai berita Injil, maupun sidang jemaat Tuhan. Biar ini menjadi suatu kerinduan, menyatu bersama dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Menyatu dengan apa? Kuasa kematian dan kebangkitannya. Itu suatu kerinduan yang hidup, yang bertumbuh, suatu pengakuan yang tadinya itu mendapat suatu hidup baru, dibenarkan, dikuduskan, dan lain sebagainya. Hidup baru itu adalah sesuatu, merupakan secara pengakuan pribadi daripada kita setiap hamba Tuhan maupun setiap umatnya. Tetapi di sini ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 itu merupakan pengakuan umum yang memberi guna manfaatkan bagi semua orang percaya. Kalau tadi berguna secara pribadi, tetapi ini berguna secara umum bagi setiap orang percaya. Yaitu apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini menjadi kerinduan, dorongan hati Rasul Paulus yang sudah mengalami kuasa keubahan karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan firman, kasih dan rohnya. Sudah menjadi satu keuntungan di dalam hidup Rasul Paulus. Tetapi dia ingin lebih jauh, mengenal yang lebih jauh, bertumbuh, hidup dan bertumbuh, sampai dengan pengenalan yang utuh, yang sempurna, yang diinginkan.
Dan ini juga kiranya menjadi kerinduan kita mengenal Tuhan secara utuh sampai sempurna. Apakah kita memungkinkan bisa mencapai itu? Inilah menjadi suatu pergumulan, perjuangan hidup kita. Bagaimana menyikapi kita, hubungan kita, kedekatan kita, komunikasi kita dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam konteks ini satu-satunya jalan adalah mati bersama dengan Yesus. Melalui apa? Baptisan air. Baptisan air adalah baptisan kematian. Adalah baptisan bersama-sama mati dengan Kristus Yesus dikuburkan. Supaya di dalam baptisan kematian ini, jika kita beroleh kesempatan mati bersama Yesus, bangkit hidup juga bersama Yesus. Itu dapat kita baca lebih jauh di dalam Roma ke-6. Roma 6 maksud saya, dari ayat 3 sampai dengan ayat yang 11. Yang intinya, mati bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Mati artinya mati di dalam dosa, pelanggaran kejahatan kita, dan hidup bagi Yesus, hidup bagi Allah di dalam kebenaran oleh Yesus Kristus. Ini sasaran kita untuk menjadi serupa dengan apa yang disebut dengan kematiannya, yaitu lewat proses mati dan bangkit bersama Yesus. Itu merupakan suatu kerelaan, perjuangan dan pergumulan tidak mudah. Sesudah dibaptis itu orang akan mengalami banyak-banyak ujian percobaan. Tapi disitulah kematangan setiap orang percaya dibaptis itu mengalami pertumbuhan, pergerakan. Sampai dia memiliki suatu pengalaman hidup. Mati bangkit dengan Tuhan. Supaya ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang menjadi tujuan daripada pengenalan kematian kebangkitan. Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya hidup baru bersama Yesus Kristus. Itu juga ada di dalam Roma pasal yang ke-6. Ayat yang 10 dan ke-11. Kemudian saya selanjutkan ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tetapi semuanya ini dikatakan oleh aku mengejarnya. Ini berarti ada suatu upaya, kesungguhan daripada Rasul Paulus mengejarnya kalau. Lah yang kalau inilah memberi kepada kita suatu pengertian lebih jauh. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi kembali kepada apa? Ditangkap oleh Kristus Yesus melalui apa? Kasih karunia. Melalui apa? Hikmat kemurahan, anugerah. Dan ini bisa kita baca di dalam Roma 9 ayat yang ke-15-16. Itu tidak bergantung kepada usaha orang yang dikatakan di sini, aku mengejarnya, tidak. Tetapi bergantung kepada kemurahan hati daripada Kristus Yesus. Jadi dalam hal ini adalah kasih karunia, anugerah yang begitu besar. Kembali dialami, dinikmati oleh Rasul Paulus. Dia belum bisa mencapai, tetapi kasih karunia pada saatnya juga akan dialaminya. Ayat yang ke-13,
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini menunjukkan suatu cara daripada Rasul Paulus untuk mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan iman sampai dengan kesempurnaan, yaitu apa? Melupakan segala sesuatu yang ada di belakangku dan mengarahkan pandanganku dengan apa yang ada di depan. Itu suatu sikap mengutamakan pribadi Kristus Yesus. Dan apa yang dilakukan yang dahulu dilupakan, itu dianggap sebagai suatu dosa yang merintangi. Dan bukan dianggap memang itu nyatanya, dosa yang merintangi itu sudah menjadi penghalang yang begitu besar untuk dia dapat mencapai kesempurnaan daripada iman sampai dengan sempurnanya itu. Itu menjadi penghalang utama. Dan itu dapat kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1 dan ke-2, tidak usah kita baca. Ini menjadi penghalang, menjadi yang membebani kehidupan kita. Sehingga langkah-langkah pertumbuhan mencapai dengan kesempurnaan itu terhalang. Karena apa? Terbebani oleh hidup lama kita. Dosa pelanggaran kita itu menjadi penghalang. Karena itu seizin Tuhan, dia mengatakan dia tidak harus mendapatkan itu tadi kesempurnaan, tetapi dia mengatakan caranya itu yang utama. Dan sedangkan dia mencapai kesempurnaan iman itu adalah otoritas, adalah keadilan, kesetiaan, keadilan Tuhan bagi orang-orang yang mencari kesetiaan juga. Keadilan dan kesetiaan Tuhan bagi setiap orang percaya. Jadi ini merupakan otoritas daripada Allah. Sesuatu yang luar biasa. Dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan ini menunjukkan suatu sikap yang mengutamakan, menomorsatukan Tuhan. Sebagai apa? Seorang petani yang bekerja keras untuk mendapatkan hasilnya. Dia harus bekerja keras. Sebagai apa? Seorang olahragawan, seorang pelari, dia harus fokus tertuju dengan apa yang didapatkan untuk mendapatkan satu upah hadiah. Atau seorang prajurit berusaha memperkenan komandannya dengan cara apa? Tidak pusing dengan kehidupan hari-harinya, apa yang menjadi masalah di dalam keluarganya. Jadi semata-mata tertuju penuh kepada apa yang di depan, yaitu Kristus Yesus yang adalah sumber keselamatan daripada kita. Terpujilah Tuhan. Dan itu semua mengutamakan yang di depan itu dapat kita baca nanti di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dan kelima. Dan ayat yang terakhir, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari dari satu tujuan untuk menerima panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi itu menunjukkan suatu kehidupan yang diangkat, dipermuliakan di dalam Yerusalem baru. Itu yang menjadi sasaran utama kita sebagai orang percaya,
sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal 22. Tidak usah kita baca. Wahyu 22 itu apa? Di sana tidak ada lagi tangisan, ratap tangis, penderitaan ini dan itu seperti yang kita alami hari-hari ini. Tidak ada. Panggilan surgawi adalah hidup dipermuliakan bersama Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi daripada rangkuman keseluruhan ayat-ayat yang sudah kita terima, kita bahas bersama-sama. Mulai ayat 5, 6, 7 sampai dengan 9, 10 sampai dengan 14. Mengerucut semuanya dengan apa? Dengan satu kemurahan Tuhan, yaitu kita pengenalan. Satu pengenalan yang menuju kepada panggilan surgawi. Jadi rangkaian ayat-ayat tadi mengarahkan kepada satu pengenalan yang menuju panggilan surgawi. Ini yang menjadi tema kita pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan sangat memberkati kita. Tetapi satu ingin saya tanyakan kepada kita. Apakah pengenalan yang sampai bertumbuh menjadi pengenalan yang sempurna kepada kita? Juga kita alami hari-hari ini di masa-masa sulit. Masa-masa kita hidup di dalam aturan daripada penekanan, pemutusan daripada kasus COVID Corona ini. Bagaimana kita? Pengenalan kita kepada Tuhan yang adalah memiliki kuasa kematian kebangkitan, bagaimana kita? Biar di dalam semuanya ini kita mau bertahan bersama Tuhan dan menantikan saat yang begitu baik yang itu juga datangnya daripada Tuhan. Melewatkan ini semua sehingga kita kembali dapat berbakti, beribadah, melayani, menaikkan sembah, syukur, bakti kita kepada Tuhan. Dengan leluasa, kita semuanya menanti saat dan waktunya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan menanyakan kepada kita, bagaimana pengenalan kita. Apa itu juga menjadi dorongan kita, kekuatan kita menjalani hidup ini. Satu pujian bagi Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari bersama kita merendahkan diri, berlutut bagi siapa yang bisa dan memungkinkan.
Tetapi yang tidak bisa, biar kita cukup duduk dengan hati yang terarah kepada Yesus Kristus, yang adalah pokok keselamatan. Hati yang tertuju kepada Yesus. Sekali lagi, lebih dalam lagi. Silakan berlutut yang bisa. Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bakti sembah syukur, kami naikkan persembahan ke hadapan hadirat. Terima kasih ya Tuhan, untuk lawatan firman menjadi kekuatan kami datang menghampiri Engkau di dalam segala keberadaan kami yang masih banyak ditandai kekurangan, kelemahan. Tapi kami rindu Tuhan untuk terus belajar mengasihi-Mu, mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih. Bakti sembah syukur, sembah syukur, sembah syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau yang layak disembah, diagung, dipermuliakan. Engkau yang pantas diagung, dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. 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 Bagi Engkau ya Tuhan, bagi Engkau ya Yesus, kepujian, kemuliaan. Haleluya. 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 Yesus, Engkau di atas segala-galanya. Engkaulah hidup kehidupan kami, yang menopang, menguatkan, menyertai, memberi pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Ya Yesus, semuanya datang dari Engkau.
Yesus, Yesus, terpuji-pujilah, layak pantas diakui. Haleluya. Bakti sembah syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih terpuji-pujilah Engkau, diagung dipermuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 kepujian kemuliaan bagimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Lawatan kasih-Mu, hadirat-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Bakti sembah syukur hanya bagi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, haleluya, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada
lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Monggo Pak berdoa. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu pada kesempatan sore malam hari ini. Ya Tuhan. Dulu kami sering membanggakan diri kami, Tuhan. Ya Tuhan. Dengan kemampuan kami, Ya Tuhan. dengan keangkuhan kami merasa bisa, Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan, tanpa kami sadari, saat kami melakukan semuanya itu, Tuhan, kami banyak merugikan orang lain. Ya Tuhan. Tetapi saat kami mengenal Engkau, Tuhan, Ya Tuhan. dan sore malam hari ini, Tuhan, saat kembali firman-Mu diperdengarkan, Tuhan, mengingatkan kami kembali, Tuhan, Ya Tuhan. betapa satu kerugian yang luar biasa, Tuhan, yang kami peroleh, Tuhan, saat kami membanggakan hidup lama kami, Tuhan. Tapi saat kami menerima Engkau, saat kami mengenal Engkau, Ya Tuhan. kami boleh merasakan keuntungan yang luar biasa, Tuhan. Ya Tuhan. Karena Engkau mengangkat kami, Tuhan. Oh Tuhan, Ya Engkau Tuhan memampukan kami untuk kami boleh melepaskan semuanya, Tuhan. Sehingga Tuhan, dalam hidup kami pada hari-hari ini, sampai pada hari ke depan, bahkan sampai Engkau datang kembali, biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami boleh berlomba-lomba, Tuhan, untuk mencapai tujuan, yaitu Yerusalem yang baru, Tuhan. Di sana Engkau menyediakan mahkota bagi kami. Di sana Engkau menyediakan tempat tinggal yang baru bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan, sore malam hari ini, Tuhan, berkat firman yang paling boleh kami dengar pada malam hari ini, boleh Tuhan semakin menguatkan kami, semakin menggairahkan kami, semakin merubah Tuhan cara pikir kami, cara pandang kami, Tuhan. Untuk kami boleh tertuju fokus hanya kepada Engkau, kepada kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup ini benar-benar Tuhan seutuhnya, Tuhan, milik-Mu, dan boleh menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta Muda Haryono yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Pakai kehidupannya bersama dengan keluarga, baik istri, anak, menantu, cucu, untuk menjadi saluran berkat bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau memberkati juga kami semua, baik yang berada di tempat ini maupun yang di rumah yang saat ini sedang tekun untuk mendengarkan, melihat ibadah pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ini dan kami serahkan ucapan syukur kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa pada sore hari ini, dan biarlah berkat ini boleh semakin menggairahkan kita untuk kita terus pada jalan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang rindu memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang
sudah tertampil di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana sudah secara detail nomor rekening, atas nama siapa dan persembahan untuk apa, baik persembahan maupun persepuluh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita, GKGA, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 822-1166221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada seluruh anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan dan terkena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimpan nomor WA yang tertera pada layar kaca ini, yaitu nomor WA kantor sekretariat gereja. Silakan mengirim nama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melalui WA ini, nomor ini, untuk mendapatkan seluruh informasi atau pengumuman dan pelayanan gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang terakhir, permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang tertampil pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga kami mengingatkan bahwa doa Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah dikirimkan lewat nomor ini akan disampaikan ke nomor WA Sekretariat Gereja dan akan disebarluaskan ke seluruh sidang jemaat untuk kita doakan bersama-sama secara online atau secara pribadi lepas pribadi. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah doa pada sore hari ini, pada malam hari ini dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Haryono. Mengakhiri ibadah sore malam hari ini. Ya Tuhan, kami sudah sangat Engkau berkati dan sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Itu yang akan hidup, tumbuh, pengenalan kami sampai menjadi sempurna. Itu yang Engkau inginkan dan juga menjadi kerinduan kami. Supaya di dalam semuanya ini Tuhan, sebagaimana janji-Mu, pengenalan yang sampai utuh, tuntas, sempurna, itu Engkau beri hak untuk masuk kerajaan surga. Itu yang kami gumuli, itu yang kami perjuangkan hari-hari ini. Dan Engkau sudah menyatakan lewat kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Dan kini saatnya Tuhan, kami berpisah satu dengan yang lainnya. Oh Tuhan, menyerahkan kehidupan kami lebih jauh, lebih lanjut ke dalam tangan-Mu Tuhan. Melewati hari-hari yang harus kami gumuli, tetapi kami percaya dan yakin keadilan-Mu, kasih setia-Mu terus akan menyertai kami. Kami percaya Tuhan. Ya Tuhan, semua datang dari penggerak Engkau. Di dalam Kristus Yesus, kami mohonkan sepenuhnya, seutuhnya, biar Engkau memberkati kami mulai saat ini, sampai Engkau datang kembali seutuhnya di dalam berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak Kristus Yesus, memberi keselamatan, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Mu, itu yang akan dan terus-menerus menuntun, membimbing langkah-langkah kami di tengah-tengah perjuangan pergumulan hidup yang begitu berat dan sulit ini Tuhan. Supaya kami tidak tergerus oleh berbagai
ujian cobaan. Dan oleh Roh Kudus-Mu itulah Engkau yang sudah membimbing, menuntun, menghidupi kami sampai saat ini. Dan kami menerima semuanya ini Tuhan, hanya di dalam satu nama yang luar biasa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Amin.